Saya mau bacain Kisah para Rasul 8 ayat yang pertama. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ketika saya baca ini, saya teringat dengan salah satu perkataan Yesus dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadi penjala manusia." Dan perkataan Yesus ini terjadi ya. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang berkurang, ini terjadi. Beberapa murid Kristus yang sebelumnya bekerja menjadi penjala ikan, Yesus berikan tawaran untuk mereka menjadi penjala manusia. Dan akhirnya para murid ini yang disebut sebagai para rasul, mereka memberitakan Injil, menyebarkan kabar keselamatan tentang Kristus. Dan setiap orang yang menerima, yang mendengar kabar yang diberitakan oleh para rasul, mereka diselamatkan oleh Yesus. Demikian juga orang-orang yang mendengar kabar keselamatan yang disampaikan oleh jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem, mereka juga diselamatkan oleh Yesus. Menarik ya, jadi awalnya adalah para murid yang memberitakan dan akhirnya ada orang-orang percaya yang disebut sebagai jemaat, dan jemaat Tuhan juga menjadi penjala manusia juga. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar, dan setiap orang yang mau mendengarkan Injil itu, mereka akhirnya mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Kalau kita baca ayat ini pelan-pelan, kita akan melihat ada sebuah nama daerah yang sesungguhnya sudah pernah dikatakan oleh Yesus, yaitu daerah yang bernama Yudea dan Samaria. Masih ingat Yesus pernah bicara dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Perhatikan ya, menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, kemudian Yudea, kemudian Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita, orang-orang di zaman sekarang, kita berpikir, emang ada ujung bumi? Emang bumi itu ada ujungnya, bukannya bumi itu bulat? Tapi berbeda dengan perspektif orang di zaman dahulu. Di zaman kitab ini ditulis, orang-orang itu punya pandangan bahwa bumi itu datar, sehingga ada ujungnya. Tapi sekarang kita tahu bahwa bumi itu bulat, yang dimana nggak ada ujungnya, sehingga sebenarnya kapanpun, dimanapun kita orang percaya mengusahakan supaya setiap orang bisa mengenal Kristus, menjadi murid Kristus, dan menjadi hamba-hamba Kristus. Memang ketika pertama kali Yesus menyampaikan pesan-pesan kepada para murid belum mengerti. Para murid belum melihat, jadi mereka sulit untuk bisa mengerti. Tapi para murid mau tetap mempercayainya, sampai pada akhirnya digenapilah waktu itu, di mana akhirnya dalam sebuah peristiwa, satu persatu perkataan Yesus mulai tergenapi. Hal ini membuktikan bahwa perkataan Yesus nggak ada yang gagal, nggak ada yang salah. Sampai hari ini pun kita jemaat Tuhan, sampai hari ini pun kita semuanya hamba-hamba Kristus, kita menanti semua yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan tergenapi, dan Yesus akan menjadi Tuhan dan Raja atas langit dan bumi.